Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan tahun menipu dengan pura-pura menjadi dokter, pria asal Grobogan bernama Susanto kembali disidang karena memakai data pribadi dokter lain agar bisa kerja di sebuah rumah sakit di Surabaya. Sindikat pengedar makanan dan minuman kedaluarsa asal Banyumas ditangkap di Batang. Modus pelaku mengganti tanggal kedaluarsa dengan tanggal baru. Agar biogas, energi alternatif dari kotoran, bisa dimanfaatkan banyak orang. Seorang warga di Sragen berinovasi mengemas biogas ke dalam kemasan kaleng. Kita ke informasi selanjutnya. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal terus melambung meski pemerintah telah menyalurkan bantuan beras gratis kepada keluarga penerima manfaat. Berdasarkan pantauan di Pasar Martoloyo Kamis pagi, harga beras medium kini dijual Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras premium naik Rp500 menjadi Rp15.000 per kilogram. Para pedagang mengaku distribusi bantuan beras gratis kepada keluarga penerima manfaat yang disalurkan Bulog belum mampu mengendalikan harga beras di pasaran. Warga yang tidak termasuk keluarga penerima manfaat bantuan beras gratis terpaksa mengurangi pembelian. Dari biasanya membeli 6 kg untuk kebutuhan seminggu, kini warga hanya mampu membeli 2 kg untuk konsumsi seminggu. Sementara Bulog cabang Pekalongan terus menggelontorkan bantuan sosial pangan dan pasar beras murah di wilayah Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kota, dan Kabupaten Tegal untuk mengendalikan harga beras. Cuma 11, 12, sekarang 13. Itu yang medium Bu ya? Yang medium. Yang premium berapa? Premium 15.500. Berarti belum ada penurunan Bu ya? Belum. Masih stabil, belum ada. Padahal sekarang kan ini lagi gencar operasi pasar. Oh, apa sebenarnya kan berasnya beras Bulog Mas biasa. Jadi yang beras dari Bulog turun harga murah paling 11.000, cuma ini sudah enggak dagang lagi. Tapi belum mengaruh ini ya, harga medium ya berarti ya? Enggak. Dikurangi Bu? Nggih, larene padha niku sih PKL, SPM. Ibu buat masak dijual itu Bu? Masak apa? Iya, Dagang apa Bu? nasi goreng, Nasi goreng. kami gorengan. Biasanya beli berapa kilo Bu? Biasanya tak beline 6 kilo, 5 kilo ya Bu, Sekarang kurangi berapa kilo? kurangi. Guna melestarikan kebaya, ratusan pecinta kebaya menggelar peragaan kebaya di kawasan pegunungan Kabupaten Pekalongan. Gelaran ini diikuti para perempuan pecinta kebaya dari penjuru kota di tanah air. Sejumlah perempuan dari komunitas perempuan berkebaya Indonesia berdandan cantik dan berlenggak-lenggok dengan aneka rupa kebaya di tengah udara yang sejuk, kawasan pegunungan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Komunitas ini terus berusaha melestarikan kebaya, karena kebaya sebagai kearifan budaya Nusantara yang menjadi salah satu alat pemersatu bangsa. Di samping mengenalkan kebaya, komunitas ini turut serta dalam mendukung program pemerintah dalam penekanan angka stunting. Di samping mengenalkan kebaya warisan budaya asli Indonesia, juga kami mengenalkan bahwa di Pekalongan ini ada komunitas perempuan berkebaya yang juga turut mendukung program pemerintah, yaitu yang sudah kami lakukan untuk menekan angka stunting. Kebaya harus terus dilestarikan dan dikenalkan pada masyarakat luas, terutama pada generasi muda agar tidak punah tergerus model dan budaya dari luar. Pelestarian kebaya juga dapat mendorong kemajuan UMKM pada sektor produk pakaian tradisional. Kita harus berusaha untuk menjaga menjaga budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Karena kalau tidak kita jaga, terus nanti akan hilang begitu saja. Bukan cuma hilang, bisa diakui oleh negara-negara lain, padahal asal-usulnya, sejarahnya, timbulnya ada di Indonesia.
Nah, disitulah kita semua nih harus bergerak bersama supaya keberadaan kebaya ini menyebar ke ibu-ibu, menyebar juga ke generasi muda, ke generasi Z itu, juga anak-anak sekolah, even anak-anak TK di Jakarta, ada yang mereka setiap hari Jumat mereka berkebaya. Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia akan terus melakukan kegiatan bernuansa budaya di tengah masyarakat. Diharapkan kebaya kembali mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Ratusan warga lereng Gunung Merbabu, Boyolali menggelar tradisi sadranan atau saparan Rabu kemarin. Tradisi sebagai wujud syukur atas hasil pertanian dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ratusan warga lereng Gunung Merbabu, Dusun Gunung Wijil, Desa Gubuk, Boyolali berdatangan ke pemakaman desa setempat untuk mengikuti tradisi sadranan. Mereka membawa tumpeng dan ayam ingkung kemudian dimakan bersama-sama sebagai wujud syukur atas hasil pertanian dan kesejahteraan warga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi yang juga dikenal dengan tradisi saparan digelar setiap bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Menurut sesepuh desa setempat, tradisi ini harus dilestarikan sebagai wujud syukur serta mendoakan para leluhur yang sudah meninggal. Tiap-tiap bulan Sapar itu diadakan sadranan untuk meluri ahli kubur yang telah almarhum semuanya. Ya, ini turun-menurun dari nenek moyang kita, dan saya sebagai yang masih muda itu memang naluri itu tidak bisa dirubah-rubah dari manapun. Warga menyebut antusias kegiatan ini sebagai pelestarian tradisi dan budaya. Warga sangat antusias karena dari bulan Sapar dan bulan Ruah itu sejak turun-temurun, dan itu tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi terah adat di wilayah lereng Merbabu, khususnya Dukuh Gunung Wijil, Kelurahan Gubuk, Kecamatan Cepogo. Sebagai generasi penerus, warga akan terus melestarikan tradisi sadranan sebagai wujud syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Seorang warga di Sragen berinovasi mengemas biogas dari kotoran ke dalam kemasan kaleng. Inovasi bertujuan agar biogas tidak hanya dimanfaatkan pemilik ternak, tapi juga oleh banyak orang. Sebut saja namanya Sugiono, pria asal Duku Jambean, Kecamatan Sambirejo, Sragen, menciptakan inovasi agar biogas dari kotoran ternak bisa dimanfaatkan banyak orang. Jika selama ini biogas hanya dimanfaatkan pemilik ternak dengan sistem instalasi pipa, Sugiono mulai memikirkan agar energi alternatif ini bisa digunakan banyak orang. Karena itu, ia berinovasi dengan mengemas biogas ke dalam kaleng. Ia memberi sentuhan sejumlah peralatan dengan memasang kompresor bekas AC, konektor dan alat pengukur tekanan gas pada kaleng sehingga bisa digunakan di mana saja. Inovasi ini juga membawa keuntungan bagi peternak karena mereka bisa menjual biogas. Tentu saja harga biogas kemasan kaleng ala Sugiono lebih murah dibandingkan dengan gas pada umumnya. Bagaimana ini bisa dikonsumsi oleh orang lain juga, tetapi tidak menggunakan metode pemipaan. Jadi kita pakai kemas. Nah, ini saya uji coba di gas kaleng, tadi sudah bisa dilihat hasilnya bisa menyala, dan artinya ini tinggal disempurnakan untuk dikemas di tabung-tabung yang lebih besar. Nah, nanti harapan saya adalah ke depan desa itu punya energi mandiri, jadi pengganti dari LPG bisa dari biogas. Inovasi Sugiono membawa berkah bagi peternak yang juga mengolah kotoran ternak menjadi biogas. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, biogas kotoran juga dapat dijual sehingga mendatangkan rupiah. 2015 itu bisa langsung. Dulu itu apa Pak misalnya? Buat kerupuk rambak untuk goreng gitu. Produksi inovasi biogas dalam kemasan kaleng ini masih terbatas untuk warga desa Jambean, terutama untuk warga penerima bantuan biogas.
Desa Jambean dikenal sebagai desa pengguna biogas dengan 15 titik biogas. Biogas ini menyebar di 3 dukuh, yaitu 12 titik di Dukuh Sukorejo dan 3 titik di Dukuh Jambean. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Warga Pokak Ceper di Klaten memiliki cara tersendiri untuk mensyukuri kemakmuran dan kesuburan. Mereka menggelar kirap dan berakhir dengan berebut gunungan hasil bumi. Inilah puncak tradisi syukuran warga desa Pokak Ceper di Klaten. Warga rela berdesakan bahkan saling injak saat berebut gunungan hasil bumi. Warga meyakini hasil bumi yang didapat merupakan lambang mendapat keberkahan. Hanya dalam sekejap, 3 gunungan hasil bumi ludes. Ikut kirap, terus ini acara terakhirnya rebutan gunungan, pembagian gunungan. Dapat apa aja? Dapat sayur. Kan tradisi nomor ngalah berkah Mbak Sendang. Biar apa, Bu? Ya biar kita kelimpahan berkah. Ya sama Tuhan sih, tapi kan di sini nganune Mbak Sendang gitu. Tradisi ini disebut bersih sendang Sinongko. Tradisi diawali dengan kirap sejauh 1 km dari kantor desa Pokak Ceper dan berakhir di Sendang Sinongko. Uniknya, seluruh warga mengenakan pakaian tradisional. Tradisi ini sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia kemakmuran, kesuburan dan ketentraman di desa Pokak Ceper. Harapannya ini adalah rasa syukur, wujud rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di desa Pokak ini sudah diberi karunia gemah ripah loh jinawi, semuanya tumbuh subur di sini, gotong royongnya semangat, giatnya semuanya menyatu di acara kirap budaya ini. Sebagai sebuah tradisi, kirap melibatkan pelajar dan kelompok seni budaya agar tradisi ini tidak hilang tergerus kemajuan zaman. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.